Hai, ketemu lagi dengan saya Rita Megawati. Hari ini seneng banget nih kita ketemu lagi di acara PDKT Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya bersama dengan Rumah Sakit Umum Bella. Dan seperti biasa saya nggak sendirian. Tapi sebelum saya mau kenalin dokter ahlinya, saya mau informasiin dulu buat sahabat Bella semua bahwa yang namanya vaksin itu bukan cuma buat anak-anak loh. Apakah kita semua orang dewasa juga masih aware nih bahwa kita jangan-jangan butuh vaksin sehari-harinya. Nah, pengen tahu lebih detail mengenai vaksin dan khususnya pada anak, hari ini saya didampingi oleh seorang dokter ahli yaitu spesialis anak, yaitu Dokter Renita. Halo Dok, Pak Dokter cantik. Jadi hari ini kita seger. Mbak juga cantik. Aduh, amin. Kita memang harus saling memuji Dok, biar sahabat Bella semua terhibur. Dok, hari ini sibuk ya seperti biasa ya? Ya, begitu. Nah, jadi sahabat Bella perlu tahu nih bahwa Dokter Renita ini adalah spesialis anak di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi yang pastinya selalu ready anytime buat sahabat Bella yang pingin memeriksakan kondisi kesehatan anak-anak ya Dok ya. Dan hari ini kita mau bahas yang lebih spesifik lagi yaitu mengenai vaksin pada anak. Boleh. Jadi saya mau cerita nih Dok, kan kebetulan saya juga ibu rumah tangga. Saya pekerja tapi saya juga ibu, saya punya 2 anak Dok. Ya. Kebetulan anak-anak saya sudah besar. Tapi kalau inget dulu waktu anak-anak saya kecil, dari pertama kali lahir langsung yang namanya vaksin sudah berderet tuh di bukunya. Ya, betul. Memang perlu ya Dok ya? Betul, perlu banget. Perlu banget ya. Nah, sahabat Bella kita langsung tanya aja ya sama ahlinya. Dok, boleh jelasin ya sih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan vaksinasi itu? Oke. Jadi vaksinasi itu adalah suatu proses atau tindakan yang kita lakukan untuk memperkuat atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau yang kita sebut dengan imunitas. Ya, gitu. Jadi proses vaksinasi itu adalah memberikan sesuatu dari luar, bisa melalui suntikan ataupun melalui tetes, ya. Oral ya Dok ya? Ya, oral. Dengan tujuan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang, terutama anak. Oh, gitu. Dok, sebagai awam nih ya, sahabat Bella kita mau tanya sama dokter, itu sama nggak sama yang namanya imunisasi? Sebenarnya imunisasi dan vaksinasi itu hanyalah permasalahan dalam bahasa sebenarnya ya. Oh gitu. gitu. Basically pada dasarnya adalah sama. Gitu. Jadi yang disebut dengan imunisasi itu adalah proses terbentuknya sistem kekebalan tubuh manusia yang dilakukan melalui vaksin. Nah, gitu. Jadi, jadi imunisasi itu sebenarnya adalah lebih ke bahasa kedokterannya ya Dok, prosesnya ya. Prosesnya. Jadi imunisasi itu ada 2 macam. Imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Nah, yang disebut dengan imunisasi aktif itu adalah pada saat kita memberikan sesuatu dari luar, yaitu berupa vaksin, sehingga timbul kekebalan tubuh. Gitu. Tapi kalau imunisasi pasif itu akan terbentuk pada saat kita menderita suatu penyakit tertentu. Oh, jadi nggak usah dimasukin sesuatu, dia akan terbentuk sendiri. Jadi misalnya kita cacar ya, cacar. Nah, setelah kita sembuh dari cacar, itu akan terbentuk kekebalan terhadap infeksi virus cacar. Oh iya. Ada yang bilang kalau udah kena cacar 1 kali nggak kena lagi. Itu bohong apa nggak sih Dok? Balik lagi, tergantung imunitas kita. Oh, tapi pada prinsipnya kalau kita udah kena cacar, maka sebenarnya akan terbentuk yang namanya imunitas. Betul sekali, betul. Jadi, tapi bisa terjadi lagi atau enggak tergantung berikutnya ya Dok. Betul. Jadi sebenarnya vaksinasi itu merupakan imunisasi aktif. Oh iya betul dong, ya kan? Karena dimasukkan dari luar. Betul sekali. Oke, berarti nih Dok, kalau misalnya ada sahabat Bella yang tanya apa sih tujuan vaksinasi? Ya sebenarnya tujuannya adalah untuk memberikan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk memperkuat atau membentuk sistem kekebalan tubuh manusia terhadap suatu penyakit. Gitu. Dan sebenarnya kalau tadi dokter jelaskan mengenai imunisasi aktif dan pasif, sebenarnya apakah berarti setiap orang itu sebenarnya bisa menghasilkan imunisasi pasif Dok? Iya. Atau pasti ya? Jadi harusnya jangan sampai nih nanti saya dan sahabat Bella awal mengatakan kalau gitu nggak perlu yang disuntik-suntik dong Dok. Nah,
perbedaannya adalah sayangnya kalau imunisasi pasif yang berasal dari setelah kita terkena suatu penyakit itu hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Gitu. Jadi ini bener nih sahabat Bella, ini saya sering dengar gini, kalau habis sakit tertentu misalnya kita nggak bakalan kena lagi. Tapi itu seperti itu. Iya, tapi itu dalam jangka waktu tertentu. Kalau udah beberapa tahun kemudian mah bisa kena juga lagi, ya. Iya, betul. Sementara kalau imunisasi aktif lebih lama jangkanya. Ya. Jadi salah satu manfaat dari vaksinasi itu adalah sebenarnya investasi kesehatan jangka panjang. Gitu. Makanya kenapa kalau kita lihat di imunisasi anak tadi yang seperti saya bilang nih sahabat Bella, itu saya waktu melahirkan dapat langsung buku dokter anak ya, dapat buku. Itu schedule-nya banyak banget. Luar biasa ya, pada merayap ya. Iya, dan itu memang diperlukan karena memang ada stage tertentu yang mesti diikuti ya, Dok ya. Betul sekali. Bahkan ada yang sampai 1, 2, 3 DPT misalnya. DPT, betul. DPT itu sampai berapa ya, Dok? 3 ya kalau nggak salah. 5. Ini saya mesti cek lagi nih. Mungkin sahabat Bella mesti cek. Jangan-jangan anak-anaknya di rumah belum komplit vaksinnya. Bisa begitu ya, Dok? Bisa. Dan itu bahaya nggak, Dok? Bahaya dong. Karena biasanya pengalaman saya tuh ibu-ibu kalau sudah umur 18 bulan, di mana itu biasanya dapat DPT yang keempat, ya. Itu udah lupa. Pasti, Dok. Lupa gitu ya, merasa udah selesai udah nih cukup. gitu. Padahal masih banyak vaksin lain yang menanti. Iya benar-benar. Gitu. Nah, dan sebenarnya tujuannya intinya adalah melindungi si anak. Iya betul dong, pasti ya. Karena gitu. Setiap anak manusia ya secara pribadi dia harus punya pertahanan sendiri secara kekebalan tubuh ya, Dok. Setuju. Udah nggak bisa dari orang tuanya lagi. Iya dong. Iya. Nah ini penting banget nih sahabat Bella. Jadi bagaimana vaksin itu tadi kita udah tahu manfaatnya. Nah sekarang boleh tahu nggak, Dok, bagaimana sih sebenarnya cara kerja vaksin sehingga dia mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Oke, ini saya jelasin secara singkat aja ya. Kalau nggak nanti pusing, bingung. Bahasa awam aja ya, sahabat Bella. Jadi sebenarnya vaksin itu pada saat vaksin itu isinya adalah virus atau bakteri yang sudah dilemahkan atau sudah mati. Gitu. Jadi pada saat vaksin itu masuk atau melalui disuntik ya atau ditetes, itu harapannya akan membentuk reaksi yang namanya reaksi antigen antibody. Gitu. Nah, dari hasil reaksi antigen dan antibody inilah nantinya akan terbentuk yang namanya kekebalan atau imunitas. Gitu. Jadi kita dalam tubuh kita itu punya antibody. Ya, setiap orang. Iya. Nah, sedangkan si virus atau bakteri tersebut yang sudah dilemahkan atau dimatikan tersebut yang terkandung dalam vaksin itu mempunyai namanya antigen. Nah, jadi pada saat dia masuk, sistem antibody kita itu akan mengenali, ibaratnya, wah, ini ada sesuatu yang asing nih yang masuk, gitu ya, gitu. Nah, jadi akhirnya tubuh kita akan membentuk suatu pertahanan. Nah, itulah yang disebut dengan reaksi antigen antibody. Boleh nggak, Dok, saya simpulkan nih kalau udah dengar begini ya sahabat Bella, itu sering kali kalau dulu pengalaman saya anak kalau habis vaksin suka demam. Iya betul, salah satunya itu termasuk reaksi tuh, Dok, ya. Betul. Dan kadang-kadang ibu-ibu suka panik, Dok. Banget. Harusnya berarti nggak perlu panik ya, Dok. Perlu panik. Itu merupakan reaksi yang wajar. Betul sekali. Oh gitu. Ya. Itu biasanya kalau ditanya kenapa bisa demam, penjelasannya yang tadi ya, Dok, karena ada zat asing yang dinilai asing oleh antibodi kita, sehingga dia bereaksi. Tapi sebenarnya reaksi itu walaupun menimbulkan demam, itu adalah reaksi yang wajar dan normal. Tentu dalam batas waktu tertentu dong, Dok, betul yang wajar. Betul. Biasanya reaksi dari imunisasi pasca imunisasi atau pasca vaksinasi itu biasanya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi kalau sahabat Bella punya anak vaksin 1, tadi kesimpulannya perlu
Ya itu dulu nih yang mesti digarisbawahi. Setiap sahabat Bella punya bayi, punya anak. Dan dokter benar banget tadi mention, kadang-kadang begitu 18 bulan sudah mulai lupa mau vaksin berikutnya. Rasanya saya ngalamin juga deh dok. Karena begitu anaknya udah bisa jalan, udah bisa ngomong, kita udah sibuk dengan kelucuannya dia. Ya, betul. Dan udah lupa sama apa sih yang sebenarnya dia butuhkan. Betul. Iya ya. Iya. Duh itu sahabat Bella jangan lupa ya. Jadi setiap dokter anak biasanya punya buku buat anak-anaknya kan dok? Masih ya seperti dulu. Masih, Nah sampai itu. sekarang masih. Nah sahabat Bella harus sering-sering dicek karena bukunya pasti lengkap tuh, ada macam-macam ya. Wajib dilengkapi. Wajib dilengkapi. Nah kalau boleh tahu tuh dok, biasanya kita mulai dari awal kapan waktu yang tepat untuk seorang anak atau ibu sahabat Bella membawa anaknya ke dokter anak untuk dimulai lakukan urutan vaksinasi. Itu mulai kapan dari lahir? Oke. Kalau imunisasi atau vaksinasi ya pada anak itu dimulai memang segera setelah lahir. Jadi vaksin yang pertama kali diberikan adalah namanya hepatitis B. Itu diberikan kalau bisa sebelum 12 jam, tapi masih bisa diberikan setelah 24 jam setelah lahir. Nah, bisa disimpulkan enggak bahwa setiap ibu melahirkan di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi pasti dalam masa itu kan masih masa perawatan ya dok, kalau 12 jam pasti anaknya langsung diberikan vaksin. Pasti dapat sahabat Bella. Pasti itu sudah wajib. Wajib ya. Oke, berikutnya apa tuh dok? Nah setelah itu yang berikutnya adalah polio. Nah polio ini kalau polio bisa diberikan sebelum pulang atau pada saat kontrol. Kontrol pertama. Nah setelah itu ada yang namanya BCG itu usia 1 bulan. Gitu. Nah terus nanti usia 2 bulan itu ada DPT. Ya, nah kita sebutnya sekarang DPT combo. Ya, DPT combo. DPT combo itu terdiri dari DPT, HIV, hepatitis B, dan polio. Itu tidak bersamaan kan dok? Kalau DPT combo itu antara DPT, hepatitis B, dan HIV itu langsung ada satu kali. Terus, nah isinya cuma 3. Ya, tapi sekarang yang kita punya vaksin DPT kan dulu kalau sudah mulai usia 2 bulan nih ya. Biasanya kalau abis BCG ya, berikutnya apa dok gitu kan? Usia 2 bulan bu, DPT. Yang panas itu ya? Iya betul. Benar ya? Saya baru mau nanya. Nah, yang panas itu ya dok. Nah, kebetulan seiring dengan bertambahnya teknologi ya, semakin maju teknologi. Jadi sudah ada vaksin DPT yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga efek panasnya dapat diturunkan, bukan sama sekali nggak demam ya, tapi harapannya dapat menurunkan efek panas, efek demam pada anak sampai ya mungkin 90% lah. Wow, gitu. Hebat banget dok. Harapannya seperti itu. Karena memang benar banget DPT itu terkenal kalau habis suntik DPT anak pasti demam. Betul. Dan ibu-ibu terutama ibu baru itu selalu over worry dok kalau lihat anaknya demam kan, apalagi baby kan. Cuman sayangnya memang kalau untuk vaksin DPT yang ini hanya bisa didapatkan di rumah sakit. Jadi bukan di klinik. Di klinik atau di posyandu atau di puskesmas. Harus ke rumah sakit. Tentunya di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Kami sudah tersedia. Nah, itu dia. Betul. Jadi buat sahabat Bella inget tuh tadi. Karena ini something new. Kebetulan anak-anak saya sudah besar, Dok. Jadi udah nggak ngalamin lagi yang seperti itu. Masih pakai yang demam ya. Iya, demam. Jadi buat sahabat Bella nih sekalian informasi nih di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi sudah tersedia vaksin DPT combo tadi ya. Combo yang bahkan bisa mereduce demam sehingga kita nggak perlu worry lagi. Wow, keren nih. Setelah itu apa lagi dok? Setelah DPT? Itu ada namanya PCV. PCV? Ya, PCV itu ada pneumococcal vaccine ya. Itu untuk kita bilang mah radang paru, pneumonia, ya. Gitu. Kemudian ada rotavirus atau rotavirus vaccine. Nah, kebetulan untuk PCV dan rotavirus itu sekarang sudah masuk ke dalam program pemerintah, jadi gratis. Nah, kabar baik lagi nih. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk para orang tua tidak memberikan vaksin tersebut. Iya, karena perlu banget. Betul. Nah, kalau dulu memang kalau untuk PCV baru launching tahun lalu.
Nah, baru banget ya, Dok. Untuk yang program pemerintah. Ya, Tapi ya. kalau yang di kami sebenarnya yang di rumah sakit sudah ada lama. Cuman kan emang harus bayar. Iya, kan, iya. gitu. Karena jangan lupa di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi kita punya yang namanya poli eksekutif. Betul, Ya, Dok ya. betul. Jadi buat sahabat Bella yang mungkin bisa memilih 2 jalur kan ya, Dok ya. Iya. Jadi ada jalur yang pemerintah atau BPJS, tapi kita juga punya poli eksekutif sehingga sahabat Bella bisa juga bertanya lebih detail hal-hal lain. Ya. Memang kalau untuk kami sementara ini di Rumah Sakit Umum Bella untuk vaksin, pelayanan vaksin memang sementara dilakukan di poli eksekutif. Oh ya, gitu. oke. Ya, kalau untuk BPJS memang sementara ini kami belum kerjasama seperti itu. Oh, jadi gitu. Dilakukan di klinik atau di posyandu. Tapi tenang aja, vaksinnya sebenarnya sama. Sama ya gitu. Cuman karena memang pemerintah ini sekarang sudah lebih aware ya bahwa memang ini penyakit makin macam-macam dan makin aneh-aneh ya bener. gitu. Dan sebenarnya kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia itu sudah cukup lama untuk meyakinkan pemerintah untuk menyediakan juga vaksin PCV dan rotavirus. Oh, gitu. dan sekarang sudah dan ada. Ternyata alhamdulillah Sudah ada. sudah terpenuhi. Gitu. Ya, pokoknya kabar baik buat para sahabat Bella. Tuh. Jangan segan-segan untuk bawa langsung anak-anak Anda ke Rumah Sakit Umum Bella Bekasi karena di sini tadi Dokter Renita udah menjelaskan vaksinnya komplit, kemudian juga schedule-nya tadi ya ada yang mulai dari lahir 1 bulan, 2 bulan, dan tadi kalau nggak salah di awal kita juga udah mention nih, saya dapat informasi dari Dokter Renita diingatkan kembali bahwa vaksinasi itu bukan cuma untuk anak-anak kecil aja. Karena usia anak menurut WHO adalah sampai dengan 18 tahun. Jadi buat Anda yang punya anak usianya sampai 18 tahun itu masih usia anak-anak loh. Betul banget. Iya, jadi jangan malu datang ke poli anak. Iya, jangan malu ketemu Dokter Renita. Iya, betul. Oke. Ya. Wah, ini seru banget nih, Dok. Jadi kalau bicara ini boleh nggak disimpulkan nih, Dok, vaksinasi itu merupakan kegiatan yang sangat penting tadi ya Betul. buat anak-anak. Betul. Dan tadi udah tahu schedule-nya. Pertanyaan terakhir dari saya, sebenarnya ada syaratnya nggak sih, Dok, untuk seorang anak mendapatkan vaksin atau sebenarnya semua anak itu bisa atau ada kondisi tertentu yang membuat seorang anak tidak Oke. bisa mendapatkan vaksin? Ya. Pastinya salah syarat terpenting Iya. untuk anak pada saat akan melakukan vaksinasi adalah harus sehat. Ya, harus sehat. Jadi kalau dalam kondisi sakit belum bisa. Baiknya periksain dulu deh. Oke. Gitu ya. Karena takutnya nanti yaitu tadi misalkan ada reaksi tadi kan antigen antibody yang efeknya adalah salah satunya demam. Iya. Kan? Nah, jangan sampai nanti malah menimbulkan efek yang lain. Apa maksudnya demam Iya, itu kan akan memberikan kekhawatiran tersendiri Iya, ya. betul. Gitu. Jadi kalau si anak ini sedang ada keluhan seperti misalkan kok batuk tiba-tiba pilek, tiba-tiba meler ya gitu. Mendingan periksain dulu deh. Oke. Gitu, Dan itu boleh ya, Dok, di pending sementara? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. apa-apa. Yang penting urutannya jangan nggak dipenuhin. Iya, betul. Gitu ya. Jadi saya tambahin dikit nih Mbak Rita ya. Iya. Bahwa kami para dokter spesialis anak itu sudah diberikan seperti pesan gitu. Yang juga wajib kami sampaikan kepada para orang tua, yaitu di sini sahabat Bella semuanya, bahwa untuk kami para dokter spesialis anak tidak ada kata terlambat. Oh ya. Gitu. Kapanpun seseorang anak datang kepada dokter spesialis anak, bahkan pernah sekalipun diimunisasi, misalkan dia umur 15 tahun dia belum pernah misalkan gitu, tetap akan kami berikan imunisasi atau vaksinasi, namun disesuaikan. yang disesuaikan Dengan usianya dan kebutuhannya. Karena jadi nggak harus yang dari awal lagi. Enggak. Kami tidak ada sistem mengulang. Jadi move forward. Jadi kalau udah lewat, ketemu dokter baru umurnya 3 tahun, misalkan, ya mungkin yang awal-awal nggak perlu, tapi untuk nextnya disesuaikan. Karena ada tadi itu Mbak, imunisasi pasif. Iya. Jangan-jangan udah terbentuk antibodi tubuhnya sendiri ya. Harapannya seperti itu. Iya. Pokoknya yang penting pesan dari Dokter Renita di sini adalah semuanya harus jaga kesehatan pastinya. Oh pasti. Dan kalau udah sehat, jangan lupa juga dilihat kebutuhan vaksinasi Anda, karena setiap manusia
sejak dini itu membutuhkan vaksin agar pembentukan kekebalan tubuh dan imunisasi tubuh Anda itu terjaga secara optimal. Betul sekali. Gitu. Ya. Dan jangan lupa bahwa di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi sudah tersedia semua vaksin-vaksin yang dibutuhkan oleh anak tadi ya. Betul sekali. Jadi bisa langsung kunjungi Dokter Renita karena Dokter Renita ada setiap hari ya, Dok, di sini ya. Setiap hari saya dari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 11 siang. Tuh, jam 8 sampai jam 11 siang langsung aja ketemu Dokter Renita di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Thank you ya, Dok. Sama-sama. So, sahabat Bella, masih pengen dapat informasi lainnya yang lebih menarik lagi, kita akan terus hadir buat sahabat Bella semua. So, jangan lupa subscribe YouTube kita, follow IG dan TikTok kita, dan install mobile app dari Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan informasi menarik lainnya. Thank you ya, Dok. Bye.